Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Sumut, inspiring and informative. Pemirsa, Ketua DPRD Kota Medan Hasyim SE menerima banyak keluhan warga terkait masih banyaknya warga kurang mampu belum mendapatkan bantuan sosial program Keluarga Harapan atau PKH di Kota Medan. Bahkan warga mengadukan bantuan sosial yang disalurkan pemerintah malah diterima warga yang mapan. Selain soal bantuan sosial, masalah BPJS Kesehatan serta sampah di lingkungan warga juga menjadi persoalan yang disampaikan warga kepada Ketua DPRD Kota Medan Hasyim saat melakukan silaturahmi sekaligus sosialisasi peraturan daerah di Kecamatan Medan Marelan dan Kecamatan Medan Dendai. Di tengah kesibukannya yang begitu padat, Ketua DPRD Kota Medan Hasyim tetap saja menyempatkan diri menemui warga. Seperti yang dilakukannya pada hari Senin kemarin, wakil rakyat yang sudah 3 periode menjabat sebagai anggota legislatif ini melakukan silaturahmi sekaligus melaksanakan sosialisasi peraturan daerah nomor 4 tahun 2012 tentang sistem kesehatan Kota Medan di Jalan Pasar 3 Barat, Kelurahan Renggas Pulau, Kecamatan Medan Marelan. Kehadiran Ketua DPRD Kota Medan Hasyim SE di Kelurahan Renggas Pulau, Kecamatan Medan Marelan disambut dengan antusias warga. Selain mengalungi bunga, Ketua DPRD Kota Medan Hasyim juga disuguhkan dengan pertunjukan kesenian tradisional suku Jawa, yaitu kuda lumping. Ketua DPRD Kota Medan, kita berikan aplaus yang meriah. Selamat datang. Dalam kegiatan yang turut dihadiri pihak Kecamatan Medan Marelan, Dinas Kesehatan Kota Medan, Dinas Sosial, dan BPJS Kesehatan Kota Medan tersebut, Ketua DPRD Kota Medan Hasyim SE mengatakan kehadiran dirinya di daerah itu adalah untuk bersilaturahmi sekaligus mensosialisasikan produk hukum yang dibuat DPRD Kota Medan bersama pemerintah Kota Medan, yaitu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan. Pelayanan yang terbaik. Lebih lanjut, Ketua DPRD Medan Hasyim mengatakan dirinya sudah 2 kali hadir di daerah ini. Pertama tahun lalu saat meninjau jalan di Pasar 3 Barat, Kelurahan Renggas Pulau yang diinginkan warga untuk segera diaspal karena kondisi jalan cukup memprihatinkan. Terkait perbaikan jalan tersebut, dirinya sudah mengajukan melalui pokok pikiran di DPRD Kota Medan. Mudah-mudahan tahun ini jalan tersebut akan diaspal dan ia berjanji akan mengawal perbaikan jalan tersebut untuk kepentingan masyarakat sekitar. Apabila tahun ini jalan tersebut tidak juga diperbaiki atau diaspal, Ketua DPRD Medan Hasyim mengaku mengeluarkan dana pribadinya untuk mengaspal jalan tersebut karena hal serupa juga pernah ia lakukan di beberapa tempat di Kota Medan. Dengan kesempatan itu, Ketua DPRD Kota Medan Hasyim SE menjelaskan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan merupakan produk hukum yang dibuat DPRD Kota Medan bersama pemerintah Kota Medan. Salah satu tujuannya adalah untuk mewujudkan tatanan kesehatan yang mampu melibatkan partisipasi semua unsur terkait dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Medan, serta untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang aman, adil, terjangkau, dan terbuka bagi masyarakat. Pak Ustadz tadi yang disukseskan sehingga nanti di kemudian hari kita bisa ketemu lagi dalam acara yang sama. Ketua DPRD Medan Hasyim SE mengaku dirinya juga terlibat dalam pembahasan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan, yakni saat pertama kali menjabat sebagai anggota legislatif di DPRD Kota Medan periode 2009 sampai 2014. Kepada Bapak Ibu, saudara semua yang telah berkenan hadir ya, di acara kita pada siang hari ini. Nah, ini luar biasa, saya sangat terima kasih. Ya, saya aturkan beribu-ribu terima kasih juga kami yang akan kerjakan. Itu janji saya. Saya bukan karena mau. Pada pertemuan itu, Ketua DPRD Medan Hasyim juga mempersilahkan warga yang hadir untuk menyampaikan keluhan dan aspirasinya, baik itu tentang pelayanan kesehatan, masalah bantuan sosial, dan lainnya. Sehingga apa yang disampaikan warga ini nanti akan ditindaklanjuti melalui pokok pikiran Dewan di DPRD Kota Medan. Kesempatan ini pun dimanfaatkan warga Kelurahan Renggas Pulau untuk menanyakan berbagai hal kepada Ketua DPRD Kota Medan Hasyim. Seperti Tini yang mengaku sudah bertahun-tahun tidak pernah mendapatkan bantuan sosial PKH maupun bantuan sosial lainnya. Padahal dirinya termasuk kategori orang kurang mampu akibat ketiadaan biaya dan 2 anaknya kini terpaksa putus sekolah. Hal senada juga disampaikan Bu Rubianti.
Wanita Parubaya ini juga mengaku tidak pernah mendapat bantuan sosial PKH. Sementara tetangganya yang lain yang kondisi ekonominya lebih mapan malah mendapatkan bantuan sosial PKH dari pemerintah. Keluhan serupa juga disampaikan Pak Aryadi, kakek 66 tahun ini mengatakan sejak dirinya belum menikah hingga kini mempunyai beberapa cucu, tidak pernah menikmati bantuan sosial termasuk PKH. Ia bahkan melihat baru-baru ini para tetangganya yang memiliki ekonomi mapan, punya sepeda motor, tangan dipenuhi perhiasan, malah mendapatkan bantuan sosial PKH. Ia pun mempertanyakan seperti apa pendataan yang dilakukan pemerintah untuk orang-orang yang tidak mampu di Kota Medan ini. Sementara Eva, warga Kelurahan Renggas Pulau lainnya, menanyakan tentang BPJS Kesehatan Mandiri yang 1 tahun menunggak. Apakah ini bisa dibuktikan jika ia masuk dalam daftar BPJS suami yang ditanggung perusahaan tempat suaminya bekerja? Sebab sebelumnya ia berbeda kartu keluarga dengan suaminya. Mempertanyakan tentang PKH. Gimana Pak caranya mendapatkan PKH? Sudah bertahun-tahun saya nggak pernah dapat bantuan bansos, bantuan anak sekolah, sampai maaf ya Pak ya, saya punya anak 3. Anak yang pertama seharusnya sekolah SMA kelas 2, karena faktor biaya nggak lanjut sekolah lagi. Saya mau menanyakan tentang PKH. Saya kan sakit, karena sudah 6 tahun. Saya tidak pernah dapat bantuan apapun. Cuci darah sudah 6 tahun, Bu ya? Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Aryadi. Saya terus terang, selama saya tinggal di Marelan ini, sampai anak saya itu sekarang saya udah mempunyai cucu, udah sampai STM. Ya. Tapi yang namanya PKH tadi itu tak tersentuh, Pak. Saya Eva, Pak. Eva, Bertanya soal BPJS yang nunggak, Pak. nunggak kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3 berapa bulan, berapa tahun? Setahun lebih kurang. Setahun. Berapa orang satu keluarga? Satu orang satu keluarga berapa? Satu saja yang nunggak. Satu saja menunggak. Ini Pak, bukan per kakak BPJS Mandiri saya, tapi karena suami sudah ditanggung perusahaannya, jadi saya sendiri. Menjawab berbagai keluhan warga yang masih banyak belum mendapatkan bantuan sosial PKH, Ketua DPRD Kota Medan Hasyim SE mengaku sangat prihatin dengan kondisi tersebut. Namun lebih lanjut Hasyim mengatakan mengapa warga tidak dapat bantuan sosial PKH, kemungkinan karena kuota yang tidak mencukupi atau masih dalam daftar antri. Meski begitu, dirinya berjanji akan memerintahkan anggotanya untuk menelusuri apa penyebab warga di Kelurahan Renggas Pulau masih banyak yang belum mendapatkan bantuan sosial PKH. Sementara soal BPJS Mandiri yang menunggak dan ingin pindah ke BPJS milik suami yang ditanggung perusahaan, Ketua DPRD Medan Hasyim menjelaskan harus diperbaiki dulu data administrasi kependudukannya dan melunasi iuran BPJS yang tertunggak. Itu semua juga sudah ada kuota dan data antrinya. Ya, mungkin saja data ibu bapak ada yang sudah dikirim ke Kemensos. Mungkin saja masih menunggu antrian. Ya, karena jatahnya itu kan kuota. Ya, bayangin aja seluruh Indonesia yang harus dibagi. Usai kegiatan, Ketua DPRD Kota Medan Hasyim SE mengatakan masalah bantuan sosial PKH menjadi salah satu persoalan yang selalu ia temukan ketika berjumpa dengan masyarakat. Namun yang menjadi perhatian mengapa warga yang hidupnya mapan malah mendapatkan bantuan sosial tersebut. Karena itu ia berharap pemerintah Kota Medan melalui Dinas Sosial Kota Medan maupun Kepala Lingkungan bisa lebih selektif dan melakukan pendataan ulang agar warga yang benar-benar tidak mampu mendapatkan bantuan sosial dan warga yang sudah sejahtera atau mapan tidak lagi mendapatkan bantuan sosial PKH, sehingga bantuan sosial PKH ini benar-benar tepat sasaran. Khususnya dengan PKH. Nah, kita temukan seperti tadi ya contohnya, ada PKH, banyak sekali warga kita yang belum mendapatkan bantuan sosial berupa PKH. Dan ini kesempatan kita di acara sosmed ini dengan kehadiran dari perwakilan dari Dinas Sosial, terutama koordinator PKH, tadi menjelaskan kepada masyarakat ya prosedur mekanisme untuk mendapatkan bantuan
sosial dari Kemensos pusat, ya, seperti PKH. Tentu mereka harus melalui proses melalui proses pengusulan, ya, mereka masuk ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, ini kita ketemukan masih banyaknya warga yang melapor, ya, yang tadinya warga yang yang sudah mapan masih menerima bantuan sosial. Kita harapkan ke depannya tentu dari pemerintah kota bisa lebih selektif, bisa melakukan pencacahan ulang, ya, pendataan ulang, supaya warga yang memang sudah masuk ke data yang dari keluarga yang sudah sejahtera harusnya tidak masuk lagi sebagai penerima bantuan sosial. Setelah bersilaturahmi sekaligus melaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan dengan masyarakat Kecamatan Medan Marelan, Ketua DPRD Kota Medan Hashim SE kemudian melanjutkan kegiatan serupa di Kecamatan Medan Denai. Kegiatan yang berlangsung di Jalan Jermal 6, Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai ini turut dihadiri perwakilan pihak Kecamatan Medan Denai, Puskesmas, Dinas Sosial, BPJS Kesehatan Medan, serta tokoh masyarakat setempat. Ketua DPRD Kota Medan Hashim SE menjelaskan, salah satu implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan adalah semakin baiknya pelayanan puskesmas di Kota Medan. Melalui produk hukum yang dibuat DPRD Kota Medan bersama Pemko Medan itu juga telah lahir program Universal Health Coverage atau UHC, di mana untuk berobat di rumah sakit masyarakat Kota Medan kini cukup hanya menunjukkan KTP dan KK sudah mendapat pelayanan kesehatan di rumah sakit maupun klinik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Untuk mendapatkan program UHC tersebut, warga bisa mendatangi puskesmas setempat. Program UHC menurut Ketua DPRD Kota Medan Hashim telah diterapkan pemerintah Kota Medan sejak 1 Desember 2022 lalu. Kesehatan yang benar-benar bisa dinikmati dan bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat. Puskesmas akan membantu dan mendaftarkan Bapak Ibu menjadi peserta BPJS UHC di KMB. Sehingga nanti kalau ke rumah sakit langsung tunjukkan KTP, langsung gratis. Nah, seperti itu. Dalam kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan tersebut, Ketua DPRD Kota Medan Hashim juga meminta masyarakat yang hadir untuk menyampaikan berbagai keluhan dan aspirasinya, baik tentang pelayanan kesehatan maupun persoalan umum lainnya di Kota Medan, agar nanti ditindaklanjuti melalui lembaga legislatif yang dipimpinnya. Nadia, warga Jalan Jermal 6 yang berjualan di pinggir Jalan Panglima Denai, mengeluhkan kurangnya kesadaran warga yang membuang sampah. Meski setiap pagi hari mobil pengangkut sampah datang mengambil sampah-sampah warga tersebut, namun banyak warga yang meletakkan sampah di pinggir jalan setelah mobil sampah lewat. Sehingga hal ini membuat sampah menumpuk tidak jauh dari tempat ia berjualan sarapan. Ia berharap ada pengawasan dari pemerintah agar sampah yang dibuang masyarakat tepat waktu dan tidak mengganggu warga yang mencari nafkah. Sedangkan Muhammad Jamil, pria 60 tahun ini mempertanyakan tentang tunggakan BPJS Kesehatan yang sudah 4 tahun tidak dibayar, apakah ini bisa diputihkan. Sedangkan kini ia sudah beralih ke program UHC yang ditanggung pemerintah Kota Medan. Udah berapa tahun? Oh, udah lama, Pak. Udah 4 tahun. Menunggak 4 tahun udah? Iya, lebih kurang, Pak. Jadi sekarang telah beralih ke UHC. Sudah beralih? Sudah beralih, tapi dengan syarat harus dibayar, tunggakan itu harus dibayar, Pak. Hal serupa juga disampaikan Bu Sudaria yang mempertanyakan bagaimana cara agar tunggakan BPJS Kesehatan mandirinya dapat lunas karena ia ingin beralih ke program UHC. BPJS menunggak berapa tahun? 2 tahun, Pak. Iya. Lain halnya yang disampaikan Nek Manisa kepada Ketua DPRD Kota Medan Hashim SE. Janda yang tidak memiliki anak ini menanyakan mengapa dirinya tidak pernah mendapat bantuan sosial apapun dari pemerintah, termasuk PKH. Padahal ia sudah sangat lama tinggal di daerah itu. Saya tanyakan, apakah saya memang nggak dapat lagi gitu, Pak. Keluhan dan aspirasi warga ini pun satu persatu dijawab Ketua DPRD Kota Medan Hashim. Terkait permasalahan sampah, Ketua DPRD Medan Hashim meminta perwakilan Kecamatan Medan Denai yang hadir untuk menindaklanjutinya, sehingga sampah yang dibuang warga benar-benar tidak mengganggu masyarakat lainnya, apalagi pedagang yang sedang berjualan.
Sementara soal tunggakan BPJS Mandiri, Ketua DPRD Medan Hasyim menjelaskan, meski sudah masuk dalam program UHC, iuran BPJS Kesehatan yang menunggak tetap harus dibayar warga. Terkait dengan bantuan sosial PKH yang belum diterima Nek Manisa, Ketua DPRD Medan mengatakan kemungkinan disebabkan belum masuk dalam pendataan. Hasyim berharap agar pihak Kepala Lingkungan dan Dinas Sosial dapat melakukan pendataan ulang terhadap Nek Manisa. Yang ditanggung oleh pemerintah Kota Medan itu adalah iuran yang sekarang, ya, iuran yang berlaku sekarang. Itu yang ditanggung, makanya Bapak bisa berobat gratis, tapi iuran sekarang itu ditanggung oleh pemerintah Kota Medan melalui APBD. Menindaklanjuti soal iuran BPJS Mandiri yang tertunggak, perwakilan BPJS Kesehatan Medan Oliver mengatakan, walaupun sudah masuk dalam program UHC, iuran BPJS yang tertunggak tidak harus dibayar di saat itu juga, tetapi bisa dicicil ketika warga yang bersangkutan sudah memiliki uang untuk membayarkannya. Tunggakan ini juga nggak dipaksa bayar pada saat itu juga, ketika ada rezeki mungkin bisa langsung dibayarkan semuanya, atau bisa dicicil juga Bapak Ibu dari aplikasi Mobile JKN. Nah, pengajuannya hanya bisa dari aplikasi Mobile JKN Bapak Ibu, tidak bisa datang ke kantor BPJS atau kemanapun. Dari Medan, Said Ilham, iNews melaporkan. Baik, mudah-mudahan nanti kita semua. Informasi tadi mengakhiri iNews Sumut hari ini. Saya Maria Laura Puja atas nama tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.